Baik, di sini kita akan mencari akar-akar dari satu persamaan menggunakan metode Newton ya. Jadi, kita akan mencari satu persamaan dari fungsi di mana fungsinya adalah ini fx sama dengan f pangkat x min x min 2. Sebelumnya, menggunakan metode Newton ini ada langkah-langkah atau alur yang perlu kita ikuti, yaitu satu, kita harus menurunkan fungsinya dahulu. Jadi kita kayak harus bisa dulu gitu turunan. Kalau enggak ya nggak ketemu nanti. Kalau nggak bisa nurunin maksudnya. Lalu lanjut yang kedua adalah nanti kita akan menebak atau menduga sebuah angka untuk kita jadikan sebagai x1 atau xn. Setelah kita duga nanti kita akan mencari x2 atau xn plus 1 atau akar-akar lain menggunakan rumus yang telah diberikan, yaitu xn plus 1 sama dengan xn dikurangi dengan hasil bagi antara fxn dengan f aksen xn. Nah, lalu yang terakhir adalah kita telah menemukan satu akar-akar yang lain atau x2 itu telah kita temukan ketika nilainya itu adalah nilai yang paling mendekati dengan x1, atau ketika epsilon itu hasil pengurangan antara x1 dengan x2 dibagi dengan x1 menghasilkan nilai 0. Nah, ketika nilai 0 ini nanti cara dia tuh ngasih tahu kita tuh udah nemuin akar-akar persamaan dari fungsi yang kita cari gitu. Nah, nanti dijelaskan di prakteknya langsung. Pertama, kita harus menurunkan fungsinya terlebih dahulu. Fungsinya adalah e pangkat x min 2. Di mana bentuk dari fungsi ini adalah penjumlahan dari beberapa komponen ya. Ketika satu fungsi berisi tentang penjumlahan satu komponen dan bervariabel dan ada juga yang tidak, maka turunannya adalah masing-masing komponen akan diturunkan secara satu persatu gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Ada 3 komponen dari fungsi ini, ada e pangkat x, ada x sama 2. Nah, kita turunkan satu-satu ya. Pertama yang e pangkat x kita anggap gx, di mana satu fungsi apabila bentuknya e pangkat ax, maka turunannya adalah a dikali e pangkat ax. A ini adalah angka yang berada di angka atau ya angka deh. Angka yang berada di depan x. X ini adalah pangkat dari e. Untuk e pangkat x ini a-nya adalah 1, sehingga turunannya adalah kita dapat 1 dikali e pangkat 1x, sehingga e pangkat x turunannya dx. Kedua adalah x, kita anggap hx ya, biar tidak membuat kita pusing. Dimana ketika fungsi berbentuk x pangkat n, maka turunannya adalah n dikali x pangkat n min 1. N ini adalah pangkat dari x tersendiri ya teman-teman. Bisa angka, bisa variabel yang lain. Sehingga turunan dari x ini adalah dengan 1, karena n-nya 1 ya, dikali x pangkat 1 min 1. Didapatkan 1 dikali x pangkat 0. Nah, untuk x pangkat 0 ini setiap eksponen dengan pangkat itu 0, mau bilangannya berapa aja pangkatnya 0, hasilnya adalah 1 teman-teman. Sehingga didapat untuk turunan dari x ini adalah 1 dikali 1, sehingga 1. Lalu yang ketiga adalah 2. Turunan dari 2 kita anggap jx ya 2 ini ya. Lalu setiap fungsi di mana isinya adalah konstanta atau bilangan tanpa variabel, turunannya adalah 0. Sehingga turunan dari 2 ini adalah 0. Nah, setelah kita dapat, kita gabungkan kembali mengikuti bentuk persamaan yang tadi ya, sehingga didapat turunan dari fx ini adalah e pangkat x dikali e pangkat x dikurang 1. Tidak ada 0 ya, tidak ditulis, tidak diikut sertakan. Kita dapatkan turunan dan fungsinya, dan sekarang kita akan mencari x
akar-akar yang lain atau xn plus 1. Dimana kita buatkan kolom ada xn, ada fxn, ada fxn xn, xn plus 1 atau akar-akar yang lain, dan epsilon. Untuk fxn ini sudah mengikuti persamaannya. Begitu juga dengan fxn xn sudah mengikuti persamaannya juga. Lalu untuk kolom xn plus 1 di sini sudah dibuatkan rumus mengikuti rumus yang ada di langkah-langkah, yaitu xn plus 1 sama dengan xn dikurang f xn dibagi dengan f aksen xn. Begitu juga dengan epsilon telah mengikuti rumus yang ada di langkah-langkah, yaitu hasil pengulangan antara x1 dan x2 dibagi dengan x1. Sekarang kita akan menduga atau menembak untuk xn ini. Saya akan menembak 5 di sini, sehingga didapat epsilonnya belum sama dengan 0, sehingga kita tuh belum nemuin akar-akar yang lain gitu. Nah, jika demikian, kita harus terus mencari dan menebak berapa saja angkanya. Nah, untuk memudahkan di sini karena bebas ya berapa saja, karena ini kita yang menduga gitu. Kita jadikan xn plus 1 ini sebagai xn berikutnya gitu. Sehingga demikian. Begitu seterusnya ya teman-teman. Jadi setelah demikian tinggal kita drag saja atau kita seret saja ke bawah, ntar juga hasilnya ketemu berapa. Tuh, mulai membedakan. Kita lihat epsilon yang sama dengan 0. Nah, sudah ada epsilon yang sama dengan 0, berarti di sini itu setelah melewati 0 ini sebenarnya kita tuh sudah menemukan si akar-akar yang lain gitu. Mengingat poin 4 tadi, x2 adalah nilai yang paling mendekati x1. Jadi akar-akar dari satu fungsi adalah tidak sama tetapi sangat berdekatan gitu angkanya. Kita lihat yang ini kan sama tuh, yang hasil epsilonnya 0 ternyata sama, berarti tidak mengikuti syarat yang keempat tadi ya. Jadi kita ambil yang atasnya, tidak sama dengan 0 dan juga berbeda. Nah, inilah akar-akarnya gitu. Inilah akar-akar yang kita cari. Sehingga dapatkan untuk fungsi e pangkat x min 2, akar-akar persamaannya adalah ini dan ini. Nah, gitu teman-teman, kurang lebihnya cukup jelas ya, dan simpel juga, tidak begitu ribet, dan hasilnya juga cepat gitu. Ya mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian.